Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah PSAK 34, yaitu tentang akuntansi kontrak konstruksi. Yaitu suatu standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. PSAK 34 ini memiliki tujuan untuk memberikan pedoman akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk menyajikan laporan keuangan yang andal dan relevan. Laporan keuangan perusahaan konstruksi yang melakukan kontrak konstruksi harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan PSAK 34 ini berlaku untuk semua perusahaan konstruksi yang melakukan kontrak konstruksi, baik kontrak konstruksi dengan harga tetap, kontrak konstruksi dengan biaya plus markup, atau kontrak konstruksi dengan biaya saja. Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam PSAK 34. Yang pertama, kontrak konstruksi, yaitu kontrak yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 34, yaitu kontrak untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi untuk menghasilkan aset yang berwujud. Yang kedua, penyedia jasa konstruksi, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kontrak konstruksi. Yang ketiga, pemberi kerja, yaitu pihak yang memberikan kontrak konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi. Yang keempat, hasil kontrak, yaitu nilai wajar pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa konstruksi pada tanggal neraca. Yang kelima, pendapatan kontrak, yaitu pendapatan yang diakui oleh penyedia jasa konstruksi selama periode berjalan. Yang keenam, pendapatan yang belum direalisasikan, yaitu pendapatan kontrak yang belum diakui karena pekerjaan yang telah diselesaikan belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Yang ketujuh, biaya kontrak, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan kontrak konstruksi. Yang kedelapan, beban kontrak, yaitu biaya kontrak yang diakui oleh penyedia jasa konstruksi selama periode berjalan. Yang kesembilan, beban yang belum direalisasikan, yaitu biaya kontrak yang belum diakui karena pekerjaan yang telah diselesaikan belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Kemudian tentang pengakuan dan pengukurannya. PSAK 34 ini mengatur tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan, biaya, dan laba rugi kontrak konstruksi. Pendapatan kontrak diakui secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian biaya kontrak diakui pada saat terjadinya atau saat biaya tersebut dapat diukur secara andal. Laba rugi kontrak diakui pada saat penyelesaian kontrak. Kemudian tentang pengungkapannya, yaitu PSAK 34 ini mengatur juga tentang pengungkapan informasi kontrak konstruksi. Informasi yang harus diungkapkan antara lain metode akuntansi yang digunakan. Yang kedua, jumlah pendapatan yang diakui selama periode berjalan. Yang ketiga, jumlah biaya yang diakui selama periode berjalan. Yang keempat, jumlah rugi laba yang diakui selama periode berjalan. Yang kelima, jumlah saldo pendapatan yang belum direalisasikan. Yang keenam, jumlah saldo biaya yang belum direalisasikan. Kemudian tentang perbedaan PSAK 34 dan PSAK 73. PSAK 73, yaitu akuntansi sewa yang diterbitkan pada tahun 2020, telah menggantikan PSAK 34, memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, PSAK 73 mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pembiayaan pada tanggal awal sewa, sedangkan PSAK 34 mengakui pendapatan kontrak secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan. Perbedaan yang kedua, PSAK 73 menggunakan nilai wajar aset atau nilai wajar sewa minimum, mana yang lebih rendah, untuk mengukur aset hak guna, sedangkan PSAK 34 menggunakan nilai wajar pekerjaan yang telah diselesaikan untuk mengukur pendapatan kontrak. Perbedaan yang ketiga, PSAK 73 menggunakan nilai wajar sewa minimum untuk mengukur liabilitas sewa pembiayaan, sedangkan PSAK 34 menggunakan jumlah pendapatan kontrak yang belum diakui untuk mengukur liabilitas kontrak. Kesimpulannya adalah PSAK 34 merupakan standar akuntansi yang penting bagi perusahaan konstruksi. PSAK ini mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi mulai dari pengakuan dan pengukuran sampai dengan pengungkapan.